Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan nasabnya adalah Asma binti Umais bin Mat. Nasabnya berakhir pada Khasam al-Khasamiyah. Ibunya adalah Hind, yaitu Khawlah binti Auf bin Zuhair bin al-Harits. Asma binti Umais menikah dengan Ja'far bin Abu Thalib. Setelah memeluk Islam, keduanya hijrah ke Habasyah. Di sanalah putra-putra mereka Abdullah, Aun, dan Muhammad lahir. Setelah Ja'far syahid di Perang Mu'tah, Abu Bakar meminang Asma. Dari pernikahan keduanya, lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad. Sepeninggal Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib memelihara rumah tangganya. Lahirlah anak-anak yang bernama Yahya dan Aun. Dalam satu riwayat disebutkan namanya Muhammad. Karena itu beliau bergelar Ummu Muhammadain, ibu dua orang Muhammad. Asma memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah pembantu putri Rasulullah, Fatimah, dan juga saudara beda ayah dari istri Rasulullah Maimunah binti Al-Harits. Dan tentu saja istri dari dua orang sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abu Thalib kemudian adiknya, Ali bin Abu Thalib. Asma binti Umais adalah salah satu wanita yang pertama memeluk Islam. Ia telah mengikrarkan syahadatnya sebelum Rasulullah berdakwah di Darul Arqam. Ia membayat Rasulullah, turut berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Asma binti Umais mengatakan, "Aku adalah orang yang mendandani Aisyah dan menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi ada beberapa perempuan yang hadir. Kami tidak melihat di sisi beliau ada jamuan, kecuali hanya satu teko berisi susu. Beliau mengambil dan meminum darinya. Kemudian beliau suguhkan kepada Aisyah. Tapi Aisyah malu-malu. Kukatakan, jangan kau tolak uluran tangan Rasulullah. Aisyah pun mengambil dan meminumnya. Beliau berkata kepadaku, beri susu ini untuk teman-temanmu. Asma berkata, kami tidak menginginkannya. Nabi berkomentar, jangan kalian gabungkan dusta dan rasa lapar. Asma berkata lagi, jika seorang dari kami mengatakan sesuatu yang dia inginkan, tapi malah yang diucapkan tidak ingin, apakah itu termasuk dusta? Nabi menjawab, sejujurnya satu kedustaan tercatat sebagai dusta, hingga dusta ringan, juga akan tercatat dusta ringan. Dari Ummu Ja'far, Fatimah berkata pada Asma binti Umais, aku merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan terhadap pemakaman wanita. Mereka dibalut dengan suatu kain, lalu kain itu membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Asma berkomentar, wahai putri Rasulullah, maukah kutunjukkan apa yang kulihat saat di Habasyah? Ia minta diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Lalu kutempelkan, setelah itu baru ditempeli kafan. Fatimah mengatakan, bagus sekali idemu. Kalau aku mati nanti, kamu yang memandikan aku. Dan jangan izinkan seorang pun masuk. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu saat, ketika Rasulullah sedang duduk, Asma binti Umais berada di dekat beliau. Rasulullah bersabda, wahai Asma, Ja'far bersama Jibril dan Mikail. Dia menyampaikan kepada saya bahwasanya Ja'far berhadapan dengan orang-orang musyrik hari ini dan ini. Jibril menyampaikan salam untukmu. Asma pun menjawab salamnya. Ja'far dan pasukan perang Mu'tah berjumpa orang-orang musyrik. Ia syahid dengan luka di bagian depan tubuhnya sebanyak 73 luka. Ia raih panji perang dengan tangan kanan lalu tangan ditebas. Ia raih dengan tangan kirinya pun ditebas. Allah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap yang ia gunakan untuk terbang bersama Jibril dan Mikail di surga, serta memakan buah-buahannya di sana. Asma menceritakan, Rasulullah sedang menemuiku. Lalu beliau memanggil anak-anak Ja'far. Beliau ciumi anak-anak itu dan kulihat air mata beliau menetes. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada kabar tentang Ja'far kepadamu? Beliau menjawab, iya, dia terbunuh hari ini di perang Mu'tah. Kami pun menangis. Beliau pulang lalu berkata, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka tersibukkan dengan kabar yang sampai pada mereka. Dalam kesempatan lain, Asma menceritakan betapa dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, aku menunaikan haji bersama Rasulullah. Saat kami berjalan, datanglah Jibril. Kemudian pada masa Rasulullah menggeram, tak mampu menopang beliau yang sedang menerima wahyu Al-Quran. Lalu kudekati beliau, kuberikan padanya kain burdah milikku. Diriwayatkan pula kalau Asma binti Umais datang dari Habasyah bersama suaminya, Ja'far bin Abu Thalib.
Lalu kutemui istri-istri Nabi dan berkata, apakah ada ayat Al-Quran yang turun tentang kita, kaum wanita? Mereka mengatakan, tidak. Kemudian kutemui Nabi dan aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan berada dalam keadaan rugi. Dia merespons, mengapa bisa begitu? Ku jawab, karena mereka tidak disebut dalam kebaikan sebagaimana disebutnya kaum laki-laki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, laki-laki sejati dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab 35. Sejumlah laki-laki dari Bani Hashim, keluarga Nabi, datang menemui Asma binti Umais. Lalu Abu Bakar datang juga. Saat itu Asma telah menjadi istrinya. Abu Bakar melihat kehadiran laki-laki bersama istrinya, ia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Kemudian Abu Bakar menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah. Rasulullah berkomentar, menurutku sikap itu bagus. Namun beliau juga membersihkan Asma dari sangkaan buruk. Beliau bersabda, sungguh Allah telah melepaskan dia dari hal tersebut. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar dan berkata, mulai hari ini, janganlah seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang tidak ada orang yang bersamanya, suami atau mahramnya. Kecuali bersamanya ada satu atau dua orang laki-laki lain. Hadis riwayat Muslim. Asy-Sya'bi mengatakan, sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib menikah dengan Asma binti Umais. 2. Orang putra Asma, Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abu Bakar, saling mengakui ayahnya. Satu dari mereka berkata pada yang lain, ayahku lebih mulia dari ayahmu. Lalu Ali meminta ibunya mendamaikan, Asma, tolong tengahi keduanya. Asma berkata, aku tak pernah melihat seorang pemuda pun yang lebih baik dari Ja'far dan seorang parubaya yang mulia dari Abu Bakar. Lalu Ali berkomentar, tidak kau sisakan bagian untukku. Seandainya tadi kau katakan selain ini, tentu aku akan marah. Asma menanggapi, demi Allah, engkau yang ketiga dan paling bahagia. Inilah kecerdasan komunikasi Asma binti Umais. Dia mampu menengahi kedua anaknya, sekaligus mendapatkan hati suami. Dari Asy-Sya'bi, Umar berkata, wahai wanita Habasyah Asma binti Umais, kami lebih dulu hijrah dari kalian. Asma menanggapi ucapan Umar dengan mengatakan, engkau benar. Kalian tinggal bersama dengan Rasulullah. Orang-orang yang lapar di antara kalian, mendapatkan makanan. Dan orang-orang yang tidak tahu, mendapatkan pengajaran, kata Asma. Ia pun melanjutkan kata-katanya, sedangkan kami berada di negeri yang jauh dan berat orang ke sana, Habasyah. Kami melakukannya karena Allah dan Rasul-Nya. Dan demi Allah, akan kusampaikan kepada Rasulullah apa yang kau katakan. Lalu Rasulullah bersabda kepada orang-orang memuji sahabat yang hijrah terlebih dahulu ke Habasyah sebelum Madinah, kalian berhijrah 1 kali. Sementara mereka berhijrah 2 kali. Di antara hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais adalah, pertama, Asma binti Umais berkata, sungguh Fatimah binti Abu Hubaisi mengalami istihadah sejak hari demikian hingga demikian. Rasulullah bersabda, subhanallahu itu berasal dari setan. Hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan udara, itu berarti darah istihadah. Hendaknya ia mandi sekali saat hendak salat zuhur dan asyar, mandi sekali lagi saat hendak salat maghrib dan isya, dan mandi lagi saat salat subuh, dan berwudu di antara waktu-waktu tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, diriwayatkan dari Asma binti Umais. Asma melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di sebuah tempat yang bernama Baida. Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Beliau menanggapi, suruh dia mandi kemudian mulai bertalbiyah. Hadis riwayat Ahmad. Kelahiran Muhammad bin Abu Bakar terjadi saat Asma menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat haji itu, Asma mengalami nifas. Suaminya, Abu Bakar pun meminta solusi hukum langsung dari wahyu. Ketiga, Asma binti Umais berkata, Rasulullah berkata padaku, maukah kamu kuajarkan satu kalimat yang kamu ucapkan saat musibah menimpa?
Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Abu Dawud. Suatu hari dia mendengar kabar bahwa anaknya Muhammad bin Abu Bakar terbunuh di Mesir. Musibah ini meninggalkan duka yang begitu mendalam di hati Asma. Akan tetapi, sebagai mukminah dia tidak mungkin menyalahi ajaran-ajaran Islam sehingga berteriak-teriak, merana, atau melakukan hal lain yang tidak patut dilakukan. Melalui sabar dan salat, dia terus memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan ketabahan dalam menerima musibah ini. Karena begitu sangatnya dalam menahan kesedihannya sampai-sampai payudaranya mengeluarkan darah. Tidak sampai setahun setelah sepeninggal putranya, berbagai penyakit pun menimpa Asma dan akhirnya Asma pun meninggal dunia. Asma binti Umais wafat pada tahun 38 Hijriyah. Ada juga yang menjelaskan setelah tahun 60 Hijriyah. Asma wafat dengan menorehkan sejarah sebagai teladan agung kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan. Demikian kisah yang sangat menginspirasi dari seorang Syahabiyah, Asma binti Umais. Semoga dengan kisah tersebut, bisa menjadi cambuk untuk kita agar terus bertawakal dan sabar dalam menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.